Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali untuk menuntut ilmu. Dan salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut yang tetap istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran yang sangat mengasyikkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Jadi kalian nggak perlu takut dengan bahasa Arab, dan juga nggak perlu merasa kesulitan dengan bahasa Arab. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka pelajaran yang pertama. Di pelajaran yang pertama ini kalian akan dikenalkan tentang pembagian dari kata. Silakan perhatikan bukunya. Di situ dikatakan, di sini mengenal kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan harf. Sekali lagi, jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Isim. Dan ini yang terbanyak. Isim ini yang terbanyak. Kemudian fi'il. Kemudian terakhir baru harf. Apa sih yang dimaksud dengan isim? Apa sih yang dimaksud dengan fi'il? Dan apa sih yang dimaksud dengan harf? Kita ambil satu persatu definisi dari setiap bagiannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu isim. Perhatikan di bukunya di sini pengertian dari isim. Pengertian isim. Isim artinya kata yang menunjukkan kepada benda, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, dan lain sebagainya. Jadi yang dinamakan isim adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada benda, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati, dan lain sebagainya. Atau disebut juga dengan kata benda. Jadi bahasa Indonesianya isim itu apa? Kata benda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya perhatikan sini contoh isim seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan masih banyak lainnya. Nah, ini diperhatikan dalam tabel nih. Ada contoh-contoh isim dalam bahasa Arab. Yang pertama, mudarrisun. Artinya apa? Guru. Kedua, thalibun. Artinya apa? Murid laki-laki. Yang ketiga, hisonun. Artinya apa? Kuda. Yang keempat, tufahatun. Apel. Artinya apel. Dan yang terakhir, baitun. Rumah. Nah, di sini kalian perhatikan nih. Di sini mudarrisun dan thalibun. Ini menunjukkan kepada manusia, Dia kan artinya seorang guru dan seorang murid. Hisonun. Nah, hisonun artinya apa? Hisonun artinya kuda. Nah, ini menunjukkan kepada hewan, berarti dia isim. Kemudian tufahatun, apel. Ini juga apel menunjukkan kepada buah-buahan, berarti dia juga isim. Dan yang terakhir adalah baitun, rumah, menunjukkan kepada benda mati. Bisa difahami tentang isim. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang isim, sekarang kita ambil pengertian dari fi'il. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il? Perhatikan buku di sana atau di layar, diperhatikan. Fi'il artinya kata yang menunjukkan kepada pekerjaan dan ada hubungannya dengan waktu yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jadi fi'il itu adalah kata kerja, gampangnya seperti itu. Nah, di sini lihat, fi'il disebut juga dengan kata kerja. Karena apa? Karena fi'il ini menunjukkan kepada suatu pekerjaan. Dan dia punya keterikatan. Kalau misalnya
keterikatan dengan waktu. Kalau misalnya waktunya telah lalu, berarti telah pergi misalnya. Kalau waktunya yang sekarang, berarti sedang pergi. Ya, kalau waktunya yang akan datang, berarti akan pergi. Nah dalam bahasa Arab ya setiap setiap hal itu ya pembagian yang telah lalu, sekarang yang menunjukkan telah lalu, menunjukkan sekarang atau akan datang, yaitu ada bentuknya masing-masing. Ya nanti akan kalian pelajari satu persatu. Ya. Ya, kita lihat di sini nih. Di dalam contoh ya, dalam tabel contoh fiil. Yang pertama kataba, kemudian yaktubu dan uktub. Ini 3 kata kerja ini ya. Yang pertama kataba, walaupun semua artinya menulis ya. Kataba, yaktubu dan uktub artinya menulis, namun kataba ini menunjukkan waktu yang telah lalu. Jadi kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, perintah. Itu. Kemudian yang kedua contohnya darosa, yadrusu, udrus. Artinya apa? Belajar. Kemudian yang ketiga kanasa, yaknusu, uknus. Artinya menyapu. Kemudian yang keempat khoroja, yakhruju, ukhruj. Artinya apa? Keluar. Yang kelima dakhala, yadkhulu, udkhul. Ya, artinya apa? Masuk. Ya. Intinya ya, fiil ini adalah apa? Kata kerja. Kalau tadi isim, kata benda dalam bahasa Indonesia, fiil, kata kerja dalam bahasa Indonesia, ya. Dan sekarang setelah kalian memahami isim dan fiil, kita akan mengambil definisi dari harf. Iya, apa sih yang dimaksud dengan harf? Ya, harf atau huruf di sini. Ya, pengertian huruf. Ya, huruf adalah, huruf di sini bukan huruf dalam bahasa Indonesia ya. Kalian harus pahami dulu. Ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab. Ya, ketika dikatakan huruf di sini bukan berarti huruf A, B, C, D, E, F, G ya sampai Z, bukan itu yang dimaksud. Namun ini adalah huruf adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalian harus pahami dan harus bisa bedakan. Ya. Nah, pengertian huruf apa sih? Ya. Huruf adalah kata yang tidak memberikan makna secara lengkap kecuali harus disertai dengan kata lainnya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ya ada yang namanya huruf, dia itu sebuah kata yang dia nggak memiliki makna secara lengkap. Ya. Kecuali kalau dia sudah bersama dengan yang lainnya. Artinya ketika huruf ini sudah berada dalam sebuah kalimat. Ya. Contohnya, contoh huruf di sini perhatikan di dalam tabel yang pertama fi. Ya. Fi di sini artinya di dalam. Ya. Kemudian yang kedua ila. Ila artinya ke atau kepada. Yang ketiga ala artinya di atas. Yang keempat bi artinya dengan. Yang kelima min artinya dari. Ya. Sekarang kalian sudah bisa bedakan ya, mana isim, mana fi'il, dan juga mana harf. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita di pelajaran pertama dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti ya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Langsung bisa bertanya melalui pesan singkat ya atau langsung di kolom komentar. Ya, Pak Arif tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.